Apakah Indonesia sedang baik-baik saja atau justru tidak? Kasus yang terjadi di Kejaksaan ini adalah rentetan dari berbagai kejahatan-kejahatan yang dinormalisasi untuk kepentingan politik. Ini sebenarnya ingin melindungi siapa? Hari ini kita harus bersama-sama menggugah pemerintahan ini untuk meluruskan semua trajektori yang kacau balau ini. Seolah-olah maling besar di negara ini harus diselamatkan. Komplotan perampok, penggarong, penggangsir uang negara, uang rakyat, seolah-olah harus betul-betul diselamatkan. Ada apa dengan Pak Prabowo? Maka kita harus speak up. Kita harus berbicara. Kita harus suarakan suara orang-orang yang takut untuk bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Islah Bahrawi. Dengan kaos ini, maling berkedok gizi. Tahan mental saja, para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara Berani, berbicara dengan hati nurani. Negara ini gempa. Betul-betul luluh lantak di tangan para politisi, para penegak hukum yang kemudian membelalakkan mata kita. Ada emas 74 kilo, ada duit yang kurang lebih sekitar 0,5 triliun disita dari rumah penegak hukum. Ada beberapa anomali, keanehan yang kemudian membuat kita bertanya-tanya di balik situasi ekonomi yang kemudian mengancam kita, masa depan bangsa ini. Apakah Indonesia sedang baik-baik saja atau justru tidak? Menurut saya pastikan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ditambah dengan berbagai perkara yang kita lahap setiap hari, kita dengar setiap hari dengan pernyataan para pejabat yang tidak konsisten sama sekali. Baik dari level tinggi sampai yang tingkat rendahan, semuanya mempertanyakan mau dibawa kemana negara ini. Saudara-saudaraku semua, marilah kita sadar membuka cara berpikir kita. Bahwa negara ini perlu diluruskan setelah bengkoknya pemerintahan yang sudah kita jalani lebih dari 10 tahun ini. Hari ini kita semua harus sadar bahwa pemerintahan hari ini sebenarnya tidak memiliki arah mata angin. Trajektorinya tidak jelas dan kita semua harus bersuara. Kita tidak boleh diam. Kalau kita cinta negara ini, maka kita harus speak up. Kita harus berbicara. Kita harus suarakan suara orang-orang yang takut untuk bersuara. Di sini kami dan beberapa teman yang lain ingin bersuara tentang ketidakberesan dari tata kelola negara ini. Kasus yang terjadi di Kejaksaan kemudian memberi kita ruang untuk semakin bersuara. Hari ini kita betul-betul berada di dalam satu ruang yang sama sekali tidak memiliki jendela. Kita pengap, kita sesak. Oleh karena itu, mari kita bedah satu persatu persoalan bangsa ini. Kasus yang terjadi di Kejaksaan ini adalah rentetan dari berbagai kejahatan-kejahatan yang dinormalisasi untuk kepentingan politik. Kita tahu ini ada pemiliknya, tapi kemudian penyidikan dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Disitulah kemudian kita harus bertanya, bagaimana mungkin mereka harus menyidik kawan-kawannya sendiri? Dari mana asal-usul uangnya? Dan kemudian kelucuan-kelucuan itu terjadi. Ada Hotman yang melakukan konferensi pers untuk tersangka, tapi difasilitasi oleh kejaksaan. Ini belum pernah terjadi. Dan satu lagi konyolnya, pengacara Don Rito justru menenggelamkan kliennya sendiri dengan mengatakan bahwa itu semua milik Don Rito. Ini adalah anomali-anomali dan kelucuan-kelucuan yang harus kita pertanyakan. Ini sebenarnya ingin melindungi siapa? Kemudian ada intervensi istana menurut laporan majalah Tempo bahwa pengalihan penyidikan ini kepada kejaksaan juga atas intervensi istana. Ada apa dengan Prabowo? Sekali lagi, ada apa dengan Prabowo? Kita semua sempat berprasangka baik kepada presiden kita ini ketika Dadan digelandang, ditersangkakan, dan dipenjarakan.
dan kemudian akan disidangkan atas kasus korupsinya di Badan Gizi Nasional. Kita berhusnuudzon kepada Pak Prabowo. Ada goodwill yang bagus dari Presiden. Tapi dalam kasus kejaksaan ini, kita kemudian surut lagi ke belakang bahwa ternyata Pak Prabowo tidak ada bedanya dengan yang lain. Saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air, haruskah kita selalu diam melihat keadaan bangsa ini? Kita tidak boleh kemudian terkesima bahwa Prabowo masih menyimpan harapan yang sangat cerah ke depan. Kecuali Pak Prabowo memiliki kesadaran sendiri. Membangun kesadaran kognitifnya untuk berkorban bagi rakyatnya. Bukan berkorban untuk ambisi kekuasaannya. Saya ingin menyimpulkan kejadian dari kejaksaan ini. Pertarungan politik 2029 terlalu prematur ditarik ke tahun ini. Bagaimana logistik berusaha dikumpulkan untuk pertempuran politik yang masih belum jelas juntrungannya. Konstelasi politik yang harus ditata ulang justru akhirnya mengorbankan rakyat yang hari ini sudah mulai gelisah dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak tertunaikan. Belum antrian BBM dan seterusnya. Saudara-saudaraku semua, di sini saya tidak ingin berbicara bahwa saya ingin menghasut saudara-saudara untuk melawan pemerintah. Untuk ikut membuat protes-protes yang tidak menjurus. Tapi kita harus jujur kepada fakta yang terjadi. Hari ini kita harus bersama-sama menggugah pemerintahan ini untuk meluruskan semua trajektori yang kacau balau ini. Saya kira Pak Prabowo harus mengambil sikap bahwa dia harus memulai dari hari ini. Jika tidak, negara ini akan betul-betul tenggelam dalam keterpurukan, tersungkur dibanding negara-negara tetangga lainnya yang justru hari ini levelnya sudah semakin meningkat. Kita dibuat miris, negara sebesar ini, sekaya ini, dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah, tapi kemudian kita seperti burung yang mati di lumbung padi. Ini yang ingin kita gugah dari saudara-saudaraku semua melalui forum ini. Dan kasus kejaksaan ini dengan kepolisian ini adalah bukti bahwa orkestrasi besar bangsa ini ternyata tidak memiliki partitur yang baik, tidak memiliki konduktor yang mumpuni. Pak Prabowo asik sendiri dengan kekuasaannya. Dia betul-betul tidak mau mendengar echo chamber masukan dari segala arah yang seharusnya bisa menjadi arah perbaikan bagi bangsa ini. Kasus yang terjadi ini pada akhirnya tidak akan bisa diselesaikan dengan sistem otokrasi. Saudara-saudaraku semua, kita yakin Pak Prabowo ini orang baik. Bagaimana kemudian Pak Prabowo bisa membuktikan kebaikan itu adalah dengan mengorkestrasi sebuah ruangan besar ini. Dari bangsa yang besar ini untuk kemudian bisa mengalunkan irama musik yang bisa dinikmati semua orang. Saudara-saudaraku, sebenarnya kita sudah lelah menyuarakan hal yang seperti ini. Tapi jika tidak, bangsa ini akan betul-betul tertinggal jauh ke belakang. Kita hari ini betul-betul mengalami situasi sama seperti yang dialami bangsa Afrika 10-15 tahun yang lalu. Kita tahu hari ini kita sudah dilewati oleh sebuah negara yang pernah kelaparan sekitar tahun 10-15 tahun yang lalu. Namanya Ethiopia. Rwanda yang berkecamuk, tercabik-cabik oleh perang saudara. Hari ini tingkat ekonominya jauh melewati kita. Vietnam yang dulu kita jelek-jelekkan karena dia negara komunis, hari ini tingkat pertumbuhan ekonominya 8,5%. Ini yang kemudian membuat kita miris hari ini. Dan kemudian kata-kata Pak Prabowo setiap hari yang harus didengarkan oleh rakyat ternyata membangun pesimisme pasar. Kasus-kasus korupsi yang terjadi tidak bisa mengobati ini semua kalau ternyata goodwill-nya tidak tercipta di ujung perkara itu. Hari ini kita mendengar Hotman, kita mendengar pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya membuat kita semakin pesimis. Seolah-olah maling besar di negara ini harus diselamatkan. Komplotan perampok, penggarong, penggangsir uang negara, uang rakyat, seolah-olah harus betul-betul diselamatkan. Ada apa dengan Pak Prabowo? Meledak-ledak lagi. Mohon maaf saudara-saudaraku semua, karena dengan cara meledak-ledak ini,
kita yakin akan didengar oleh penguasa. Ketika penguasa tidak bisa dengan suara berbisik, kata Ibnu Khaldun, maka yang harus dilakukan oleh rakyat adalah turun ke jalan dan tendang permukaan jalanannya. Supaya apa? Supaya bumi ini bergetar. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14 dalam Al-Muqaddimah. Saya kira itu saja saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan ilham bagi kita semua untuk menuju ke arah perbaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.